Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi program studi farmasi. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah farmakoekonomi. Kali ini kita akan membahas topik yang berbeda, masih dalam perhitungan farmakoekonomi, tapi kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan Cost Effectiveness Analysis atau biasa yang disingkat dengan CEA. Nah, di sini saya sudah memiliki jurnal ya, artikel dari Agatha Agnes, Gayatri Citranintias, dan Sri Sudewi tahun 2019 dengan judul artikelnya Analisis Efektivitas Biaya pada Pasien Anak Demam Tifoid di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Nah, si peneliti ini tertarik mengambil judul itu karena banyak sekali pasien anak yang didiagnosa demam tifoid tetapi memiliki atau mendapatkan terapi antibiotik yang berbeda, yaitu terapi menggunakan cefotaxime dan terapi menggunakan ceftriaxone. Sehingga perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui perbandingan dan menentukan pemilihan pengobatan mana yang paling efisien dalam biaya maupun dari segi efektivitas. Nah, metode yang digunakan adalah CEA dengan pengambilan data rekam medis ya. Kalau dilihat di artikelnya, penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Manado pada bulan Desember 2018 sampai Februari 2019. Jenis dan rancangan penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif atau pengambilan data yang sudah lampau. Kemudian populasinya semua pasien demam tifoid anak yang dirawat menggunakan antibiotik cefotaxime atau ceftriaxone, tentu saja yang dirawat di ruang rawat inap ya, Rumah Sakit Bayangkara itu. Kemudian untuk penentuan jumlah sampel, kita juga melihat kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, di mana si peneliti membagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi. Kriteria inklusi yaitu pasien demam tifoid penggunaan terapi antibiotik cefotaxime dan ceftriaxone. Kemudian pasien demam tifoid anak berumur kurang dari sama dengan 11 tahun. Jadi mulai dari 11 tahun ke bawah itu masuk di dalam kriteria inklusi. Kemudian pasien yang memiliki data rekam medik lengkap. Jadi kalau misalnya data rekam medik tidak lengkap, tidak akan dimasukkan di dalam sampel. Kemudian kriteria yang tidak dimasukkan dalam sampel itu eksklusi selain rekam medis yang tidak lengkap, yaitu pasien demam tifoid yang pada saat dirawat inap meninggal dunia. Kemudian pasien demam tifoid dengan penyakit penyerta, artinya jika ada sampel atau pasien penderita demam tifoid dengan penyakit penyerta yang lain, itu tidak akan dimasukkan di dalam sampel. Kemudian kita sudah memiliki hasil penelitian di artikel ini. Si peneliti membagi menjadi membandingkan karakteristiknya terlebih dahulu ya, karakteristik demam tifoid berdasarkan jenis kelamin. Nah, kalau berdasarkan jenis kelamin, yang paling banyak itu adalah laki-laki dengan jumlah sampel 17 orang. Kemudian perempuan itu 11 orang. Nah, total sampel yang diambil oleh peneliti ini mendapatkan 28 pasien yang masuk di dalam kriteria inklusi. Kemudian karakteristik menurut umur yang paling banyak itu anak-anak dengan usia 6-11 tahun dengan jumlah 18 orang ya. Sedangkan sisanya 10 orang masuk di kategori anak usia 0-5 tahun. Kemudian masuk di dalam perhitungan analisis efektivitas biaya. Kita akan membagi menjadi dua terlebih dahulu ya. Perhitungan kita akan menghitung biaya medik langsung menggunakan cefotaxime dan biaya medik langsung menggunakan ceftriaxone. Nah, di sini untuk pasien yang cefotaxime ada 12 pasien ya, dengan biaya pengobatan yang berbeda-beda. Meskipun menggunakan cefotaxime obat utamanya, tapi juga ada obat-obat yang lain ya yang mendukung. Makanya jumlahnya itu berbeda.
Kemudian biaya perawatan juga berbeda ya antar masing-masing pasien. Ada yang Rp2.202.000, ada juga yang Rp2.658.000. Biaya lab juga seperti itu ya. Rata-rata untuk 12 pasien ini biaya labnya sama, yaitu sebesar Rp80.000. Nah, biaya-biaya ini kita bisa mendapatkannya itu di bagian keuangan di rumah sakit ya. Kemudian kita akan menjumlahkan total biaya langsung ya, biaya medik langsung. Kebetulan yang untuk di Rumah Sakit Bayangkara, untuk biaya-biaya adanya hanya 3 ini, biaya obat, biaya perawatan, dan biaya lab ya. Kemudian kita jumlahkan dan mendapat total Rp30.018.140. Kemudian setelah dirata-ratakan dibagi 12, maka direct medical cost per pasien yaitu Rp2.501.511. Kemudian kita juga melakukan perhitungan biaya medis langsung pasien yang menggunakan ceftriaxone. Di sini juga sudah ditampilkan di tabel 4. Itu ada 16 pasien dengan total direct medical cost-nya itu sebesar Rp33.702.960. Kemudian dirata-ratakan atau dibagi 16 mendapatkan Rp2.106.435 per pasien. Kemudian setelah itu kita menghitung nilai dari ASER ya. Jadi kita akan membandingkan nilai ASER penggunaan ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien anak demam tifoid. Bisa dilihat di tabel 5. Di situ kita sudah ada di tabel ya. Ceftriaxone total direct medical cost per pasiennya itu hasil dari perhitungan yang di tabel sebelumnya mendapatkan Rp2.106.435. Sedangkan penggunaan cefotaxime direct medical cost per pasiennya itu Rp2.501.511. Kemudian kita menentukan efektivitas ya. Efektivitas ini dilihat dari lama hari di pasien tersebut dirawat inap ya. Total lama hari pasien tersebut dirawat inap. Kita bisa melihatnya di rekam medik. Di situ sudah tertera. Untuk yang ceftriaxone rata-rata lama rawat inapnya itu adalah 4 hari. Sedangkan cefotaxime rata-rata lama rawat inapnya itu 5,16 hari. Kemudian kita melakukan perhitungan ASER, di mana ASER itu rumusnya biaya dibagi efektivitas. Biaya di sini yaitu kita lihat dari rata-rata direct medical cost per pasien. Jadi Rp2.106.435 dibagi 4 mendapatkan nilai ASER Rp526.609. Kemudian cefotaxime Rp2.501.511 dibagi 5,16 ya rata-rata dari lama rawat inap yang dari pasien yang menggunakan cefotaxime mendapatkan Rp484.789. Bisa kita lihat yaitu nilai ASER ceftriaxone lebih besar dibandingkan dengan nilai ASER dari cefotaxime. Meskipun lama hari rawat inap rata-rata dari pasien ceftriaxone itu hanya 4 hari, lebih kecil dibandingkan dengan lama rata-rata rawat inap penderita yang menggunakan cefotaxime yaitu 5,16. Sehingga kita melakukan perhitungan ICER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio. Rumusnya itu bisa dilihat juga di artikel. Rumusnya itu biaya dibagi efek, yaitu biaya A dikurangi biaya B dibagi efek A dikurangi efek B. Biaya A itu biaya teknologi baru
Biaya B, biaya pembanding ya, biaya teknologi pembanding. Kemudian efek A, efek teknologi obat baru. Kemudian efek B, efek pembanding dari teknologi tersebut. Di sini kita masukkan di rumus ISER. Jadi yang 2.100.000 tadi yang ceftriaxone dikurangi cefotaxime 2.106.435 rupiah dikurangi 2.501.511 rupiah, itu mendapatkan hasil minus 395.076 rupiah. Sedangkan efektivitasnya 4 dikurangi 5,16 itu mendapatkan hasil minus 1,16. Kemudian dibagi ya. Dibagi, kemudian ISER-nya bernilai 340.528 rupiah. Nah, dari nilai ISER itu menunjukkan bahwa jika pasien pengguna terapi cefotaxime ingin berpindah mendapatkan terapi ceftriaxone, maka perlu penambahan total biaya sebesar ISER, yaitu sebesar 340.528 rupiah. Nah, hanya saja memang biaya yang dikeluarkan pasien yang berpindah dari cefotaxime ke ceftriaxone berbeda dengan pasien yang dari awal pengobatan telah menerima pengobatan terapi ceftriaxone. Nah, dalam pengambilan keputusan pemilihan penggunaan antibiotik pada pasien anak demam tifoid tergantung dari dokter yang menangani pasien anak tersebut. Jadi tergantung juga dari dokter si penulis resep, tergantung juga dari kondisi pasien. Kita tidak bisa menilai dokter ya yang lebih tahu diagnosisnya harus menggunakan terapi antibiotik yang mana, apakah terapi antibiotik ceftriaxone atau terapi antibiotik cefotaxime. Dari hasil penelitian ini yaitu pengobatan yang lebih efektif dari segi manfaat dan segi biaya yaitu terapi antibiotik menggunakan ceftriaxone ya, karena nilai ISER-nya itu sebesar, dilihat juga dari nilai ISER ya, nilai ISER, dan dilihat juga dari nilai ASER, seperti itu. Meskipun biaya ceftriaxone yang dikeluarkan yang lebih besar, tapi dilihat dari efektivitas lama rawat inap pasien itu lebih rendah. Jadi peneliti memberikan kesimpulan yaitu yang lebih cost efektif dan efisien dari segi manfaat dan segi biaya yaitu pasien dengan menggunakan terapi antibiotik ceftriaxone. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai perhitungan cost effectiveness biaya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.